Puluhan penambang pasir tiba di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2024. Mirisnya, hampir rata-rata dari mereka yang menjalani rehabilitasi merupakan usia produktif. Mereka menggunakan narkoba dengan dalih sebagai doping alias untuk meningkatkan kinerja atau stamina. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Bangka Pos, Cepi Marlianto. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila dan pemirsa Tribuners di mana berada. Memang benar tidak terdapat puluhan orang yang merupakan penambang pasir timah, baik itu legal maupun ilegal yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka itu, direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka Selatan sepanjang tahun 2024, di mana hampir rata-rata dari sebanyak 24 orang yang direhabilitasi oleh BNN sepanjang tahun 2024 ini merupakan mereka merupakan rata-rata seorang penambang yang merupakan masih dalam kategori usia produktif. Bahkan mereka menggunakan narkoba dengan dalih sebagai doping alias untuk meningkatkan kinerja ataupun stamina dalam bekerja. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Narkotika Nasional BNN ataupun BNN Kabupaten Bangka Selatan, Hendra Amor mengatakan sepanjang tahun 2024 ini setidaknya terdapat 24 orang pengguna narkotika yang direhabilitasi oleh BNN. Jumlah itu diklaim telah melebihi target tahunan yang telah ditetapkan oleh BNN Republik Indonesia sebanyak 20 orang per tahun. Tentunya hal ini menjadi capaian yang positif guna meminimalisir penyalahgunaan narkotika yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Di mana dari 24 orang pecandu narkoba yang direhabilitasi itu terdiri dari 20 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, di mana rata-rata mereka merupakan kalangan usia produktif dengan rentang usia kurang dari 18 tahun sebanyak 2 orang, kemudian usia 18 sampai 40 tahun sebanyak 18 orang, dan usia lebih dari 40 tahun sebanyak 4 orang. Dari jumlah itu 23 orang diantaranya merupakan pecandu narkotika jenis sabu, sementara 1 orang lainnya merupakan pecandu alkohol. Di mana dari 24 orang pecandu itu terdapat 13 orang diantaranya merupakan pekerja buruh harian lepas alias pekerja tambang timah baik legal maupun ilegal yang beroperasi di perairan laut Kota Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Di mana memang untuk kawasan Sukadamai, Kelurahan Tanjung Ketapang ditetapkan sebagai kawasan peredaran narkoba yang cukup tinggi, khususnya di Kabupaten Bangka Selatan. Di mana setelah itu juga terdapat 2 orang yang lainnya, yakni bekerja sebagai petani, kemudian ibu rumah tangga, dan pengangguran sementara. Sisanya adalah pecandu narkoba yang telah merambah ke kalangan nelayan, sopir wira swasta, bahkan terdapat 1 orang pelajar yang turut direhabilitasi oleh BNN Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2024 ini. Di mana dengan adanya beberapa kalangan yang telah direhabilitasi tersebut, BNN sendiri mengajak masyarakat untuk turut mengambil bagian dalam melakukan memerangi peredaran narkotika di Kabupaten Bangka Selatan. Di mana memang dari banyak para pekerja tambang yang menjadi pecandu narkoba, hal ini dikarenakan mereka berdalih sebagai doping atau digunakan sebagai untuk meningkatkan stamina ketika bekerja di laut lepas. Namun BNN sendiri menegaskan bahwa alasan tersebut merupakan bentuk manipulasi yang disebarkan oleh bandar maupun pengedar narkoba agar semakin banyak masyarakat yang mau menggunakan barang haram tersebut. Di mana seperti kita tahu memang berdasarkan keterangan dari Kepala BNN, sabu bukanlah doping yang biasa memang digunakan oleh para penambang timah yang ada khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Justru penggunaan narkotika jenis sabu tentunya dapat merusak saraf dan menyebabkan gangguan kesehatan. Di mana dipastikan alasan untuk penggunaan sabu sebagai doping dipastikan tidak benar, dan memang harus segera diberikan edukasi kepada masyarakat secara luas agar turut menghindari penyalahgunaan narkotika. Di mana saat ini juga BNN setempat juga telah melakukan kerjasama lintas sektoral bersama dengan pemerintah, kemudian aparat kepolisian, juga TNI dan beberapa pihak swasta guna bersama-sama melakukan pencegahan
terhadap peredaran gelap narkotika yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. BNN juga turut memfasilitasi masyarakat yang memang hendak ingin mendapatkan pelayanan rehabilitasi, di mana memang BNN sendiri memastikan bahwa pecandu ataupun penyalahguna narkotika ketika melapor ke BNN dipastikan status hukum yang menjerat mereka dipastikan akan luntur, di mana hal itu dijamin di dalam pasal 55 dan 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa pecandu wajib direhabilitasi, di mana seperti disebutkan dalam pasal 4 bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Cepi Marlianto melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Budores, berikut kami tampilkan wawancara bersama Kepala BNN Kabupaten Bangka Selatan, yakni Hendra Amor. Berikut untuk tayangannya. Jadi BNNK Kabupaten Bangka Selatan ini ditargetkan oleh pembina fungsi di pusat mendapat target 20 orang. Tapi alhamdulillah kita berhasil melampaui target itu, sehingga kita bisa mampu melaksanakan rehab perawat jalan sebanyak 23 orang. Oke, untuk sejauh ini Pak, yang sudah kita lakukan rehab ini penggunanya dari mana? Kalangan mana nih Pak kebanyakan? Ya, kebanyakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.